Halo teman-teman, balik lagi di channel First Step. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, langkah menjumlahkan berbagai bentuk pecahan, yang pertama, kalian ubah pecahan ke dalam bentuk yang sama. Yang kedua, kalian menjumlahkan pecahan-pecahan yang sudah sejenis. Nah, kita langsung coba aja ke contoh soalnya ya teman-teman. Nomor 1, misalkan kita punya 3/4 ditambah 0,3. Nah, caranya kalian ubah menjadi bentuk pecahan yang sama. Kita tulis 3/4 ditambah 0,3. Kita bentuk menjadi bentuk pecahan biasa, berarti 3/10. Sama dengan, penyebutnya kalian lihat ini 4 dan 10, sehingga kita harus samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Kita cari KPK dari 4 dan 10. Kita mulai dari 4. 4 merupakan perkalian dari 2 dan 2. Bilangan primanya kita lingkari, sehingga 4 sama dengan 2 kali 2, atau bisa dituliskan 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya 10. 10 merupakan perkalian dari 2 dan 5, sehingga 10 sama dengan 2 kali 5. Kita lihat ini 2 pangkat 2, ini 2 kali 5. Ada faktor yang sama, yaitu 2. Kita ambil pangkat tertinggi, berarti 2 pangkat 2. Kita kalikan faktor yang lain, yaitu 5. Nah, hasilnya 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, kita ubah penyebutnya menjadi 20. Caranya 20 dibagi 4 sama dengan 5, lalu kita kali dengan 3. Selanjutnya ini 20 dibagi dengan 10 sama dengan 2, lalu dikali dengan 3. Kita tulis dikali 3. Sama dengan 5 kali 3, 15/20, ditambah 2 kali 3, 6/20. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 15 ditambah 6 sama dengan 21/20. Nah, teman-teman, kalian lihat pembilangnya 21, penyebutnya 20, sehingga bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, kita ubah ya teman-teman menjadi bentuk pecahan campuran. Kita coret-coret di sini, berarti 21/20, artinya 21 dibagi dengan 20. Kita bagi 21 dibagi dengan 20, yaitu 1. 1 kali 20, 20. Kita kurangkan 21 dikurangi 20, yaitu 1. Nah, 1 dibagi 20 sudah tidak bisa, sehingga cukup sampai sini. 1 yang atas merupakan hasil. 1 yang bawah merupakan sisa. Nah, teman-teman, kalian masih ingat gimana caranya menuliskan pecahan campuran? Yaitu hasil, lalu sisa, per penyebut. Nah, berarti 21/20 sama dengan hasil, yaitu 1, lalu sisa, yaitu 1, per penyebut, penyebutnya 20. Nah, jadi hasilnya 1/20. Nah, paham ya teman-teman? Nah, teman-teman, ada juga cara lain untuk mengerjakan nomor 1 tadi. Kita coba cara yang kedua ya. Nah, cara yang kedua ini kita ubah ke dalam bentuk desimal. Nah, tadi kan soalnya 3/4 ditambah 0,3. Nah, yang pertama tadi kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, cara yang kedua kita ubah menjadi bentuk desimal. Jadi 3/4 kita ubah menjadi desimal. Caranya, nah teman-teman, 3/4.
Kalian ingat, 4 merupakan salah satu faktor dari 100 dan 1000. Jadi kita ambil yang paling kecil yaitu 100. Nah, kita ubah 3/4 dikalikan sesuatu sehingga penyebutnya menjadi 100. Berarti untuk mengisi bagian ini caranya 100 dibagi dengan 4. Nah, 10 dibagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Kita kurangkan, 10 dikurangi 8, 2. Nolnya turun, 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Kita kurangkan, 0. Nah, berarti hasilnya 25. Kita tuliskan di sini. 25. Atasnya juga 25. Nah, kita kalikan 3 kali 25 sama dengan 75. Berarti 75/100. Kita ubah menjadi bentuk desimal. Nolnya ada 2, sehingga nanti di belakang koma ada 2 angka. Nah, kalian lihat pembilangnya 2 angka. Berarti kita tuliskan dari belakang ya teman-teman. 5. Lalu 7. Nah, di depan koma berarti 0, sehingga hasilnya 0,75. Kita tuliskan 0,75 ditambah 0,3. Nah, setelah menjadi bentuk desimal, kita jumlahkan. Gimana caranya? Caranya seperti ini. 0,75 ditambah 0,3. Nah, teman-teman, untuk menjumlahkan bilangan desimal, kalian harus urutkan sesuai dengan komanya. Sehingga kita tuliskan di sini 0,3. Nah, ini komanya urut ya. Lalu kita jumlahkan 5 ditambah dengan 0. Berarti 5. 7 ditambah 3. 10. Kita tuliskan 0. Nyimpan 1. Nah, satunya kita tulis di sini ya. 1 ditambah 0. 1. Nah, komanya turun. Jadi hasilnya 1,05. Nah, paham ya teman-teman? Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nomor 2, misalkan kita punya 0,65 ditambah 25%. Nah, caranya kita tulis 0,65 ditambah, nah 25% ini kita ubah menjadi bentuk desimal. Kita tuliskan di sini teman-teman 25%. Artinya 25/100. Nah, karena sudah per 100, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk desimal. 100, nolnya ada 2, sehingga nanti di belakang koma ada 2 angka. Nah, kalian perhatikan pembilangnya 25, 2 angka. Berarti kita tuliskan di sini mulai dari belakang ya, 5, lalu 2. Nah, yang di depan koma berarti 0. Jadi 25% sama dengan 0,25. Nah, kita tinggal jumlahkan 0,65 dengan 0,25. Kita tulis di sini 0,65 ditambah 0,25. Nah, kita tambah. Ingat ya teman-teman, kalian harus urutkan sesuai dengan letak komanya. Kita jumlahkan 5 ditambah 5, 10. Kita tuliskan 0, satunya kita taruh di sini. Kita jumlahkan 1 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 9. Nah, 0 ditambah 0, 0, komanya turun. Nah, jadi hasilnya 0,90. Jadi hasilnya 0,90. Nah, teman-teman, kita coba dengan menggunakan cara yang lain ya. Tadi soalnya 0,65 ditambah 25%. Nah, sama dengan tadi kan kita mengubahnya menjadi bentuk desimal. Berarti sekarang kita ubah menjadi bentuk persen. Nah, 0,65 artinya 65
per, ini di belakang koma ada 2 angka, berarti pernya per 100. 65 per 100 berarti sama dengan 65%. Kita tuliskan 65% ditambah 25%. Sama dengan kita jumlahkan biasa, 65 ditambah dengan 25. Kita tulis di sini 65 ditambah 25 ditambah 5 ditambah 5 10. Kita tulis 0, satunya di sini. 1 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi hasilnya 90. Lalu jangan lupa tambahkan tanda persen. Nah, jadi hasilnya 90%. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ini, misalkan kita punya 8% ditambah 0,23 ditambah 2 per 5. Nah, teman-teman, kalian perhatikan, ini merupakan bentuk persen. Sedangkan ini merupakan bentuk desimal. Dan ini merupakan bentuk pecahan biasa. Sehingga nanti kita bisa mengerjakan dengan 3 cara. Cara yang pertama, kita ubah semuanya ke dalam bentuk persen. Cara yang kedua, kita ubah semuanya menjadi bentuk desimal. Cara yang ketiga, kita ubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, kita mulai dari cara yang pertama ya teman-teman. Cara yang pertama ini kita akan mengubahnya menjadi bentuk persen. Nah, ini 8%, jadi tidak perlu kita ubah. Selanjutnya 0,23 kita ubah menjadi persen. 0,23 sama dengan, kalian masih ingat 0,23 artinya 23 per 100. Karena di belakang koma ada 2 angka sehingga per 100. 23 per 100 sama dengan 23%. Selanjutnya kita ubah 2 per 5 menjadi bentuk persen. 2 per 5. 2 per 5 kita tulis 2 per 5 kali sesuatu sama dengan, nah karena persen berarti penyebutnya harus 100. Nah, untuk mengisi bagian ini berarti 100 dibagi dengan 5, yaitu 20. Nah, kalau di bawah 20, di atas juga 20. Kita kalikan 2 kali 20 sama dengan 40. 40 per 100 sama dengan 40%. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Di soal tadi 8% ditambah, kalian lihat 0,23, kita sudah mengubahnya menjadi persen, yaitu 23% ditambah 2 per 5. Nah, 2 per 5 sama dengan 40%. Kita tulis 40% sama dengan, kita jumlahkan 8 ditambah 23 ditambah 40. Kita jumlahkan di sini 8 ditambah 23 ditambah 40. Kita jumlahkan 8 ditambah 3 ditambah 0 sama dengan 11. Kita tulis 1. Satunya kita taruh di sini. 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi hasilnya 71. Jangan lupa tambahkan tanda persen. Jadi hasilnya 71%. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kita akan mengubahnya menjadi bentuk desimal. 8% kita ubah menjadi bentuk desimal. Nah, 8% artinya 8 per 100. Nah, sama dengan, ini penyebutnya 100, sehingga di belakang koma ada 2 angka. Nah, tapi pembilangnya cuma 1 angka, berarti kita tuliskan di belakang 8. Lalu di sini berarti kita tulis 0, di depan koma 0. Jadi hasilnya 0,08. Selanjutnya kita ubah 2 per 5 menjadi bentuk desimal. Nah, teman-teman kalian ingat, 5 merupakan
faktor dari 10, 100, dan 1000. Sehingga kita akan mengubahnya menjadi per 10. Kita kalikan. Nah, ini penyebutnya kita ubah menjadi 10. Untuk mengisi ini berarti 10 dibagi dengan 5, yaitu 2. Berarti atasnya juga 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 4 per 10 sama dengan, kita buat komanya, karena penyebutnya 10, berarti di belakang koma ada satu angka. Nah, pembilangnya satu angka. Nah, berarti kita tulis di sini 4. Di depan koma berarti 0. Jadi hasilnya 0,4. Selanjutnya kita jumlahkan 8% ditambah 0,23 ditambah 2 per 5 sama dengan 8% sama dengan 0,08 ditambah 0,23 ditambah 2 per 5. 2 per 5 sama dengan 0,4. Nah, setelah menjadi bentuk desimal semua, kita tinggal menjumlahkan 0,08 lalu ditambah 0,23. Ingat, letak komanya harus urut, berarti 0,23. Selanjutnya 0,4 harus urut, komanya 0,4. Kita tambahkan 8 ditambah 3, 11. Kita tulis 1, satunya kita simpan di sini. 1 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7. 0 ditambah 0 ditambah 0, 0. Komanya turun, berarti 0,71. Nah, inilah hasilnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, tadi soalnya kan 8% ditambah 0,23 ditambah 2 per 5. Nah, kita ubah satu persatu menjadi pecahan biasa. Yang pertama 8%. 8% sama dengan 8 per 100. Selanjutnya 0,23. 0,23 sama dengan 23 per 100. Nah, kita jumlahkan teman-teman. 8% kita ganti dengan 8 per 100. Ditambah 0,23 diganti dengan 23 per 100. Ditambah 2 per 5. Nah, kalian lihat teman-teman penyebutnya 100, 100, dan 5. Berarti kita harus menyamakan dengan menggunakan KPK. Nah, kita cari KPK dari 100 dan 5. Kita taruh di sini ya teman-teman. KPK dari 100 dan 5. Kita mulai dari 100. 100 merupakan perkalian dari 2 dan 50. 50 merupakan perkalian dari 2 dan 25. 25 merupakan perkalian dari 5 dan 5. Bilangan primanya kita lingkari. 2, 2, 5, dan 5. Berarti 100 sama dengan 2 kali 2. 2 pangkat 2 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, selanjutnya 5. Nah, 5 merupakan bilangan prima, sehingga cukup sampai di sini. Lalu kita cari KPK-nya, KPK dari 100 dan 5. Nah, kalian lihat teman-teman, ini 5 pangkat 2, ini 5. Faktor yang sama, berarti harus kita ambil pangkat tertingginya, yaitu 5 pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan faktor yang lain, yaitu 2 pangkat 2. Sama dengan 5 pangkat 2, 25. Kita kali dengan 2 pangkat 2, 4. Sama dengan 100. Berarti penyebutnya kita ubah menjadi per 100. Per 100 ditambah per 100 ditambah per 100. Nah,
Ini 100, penyebut yang lama juga 100, berarti kita tinggal tulis ulang pembilangnya 8. Nah, begitupun dengan ini, berarti kita tulis ulang 23. Selanjutnya ini 100, ini 5, berarti kita ubah. Caranya 100 dibagi 5, lalu dikali dengan 2. 100 bagi 5, 20. Dikali dengan 2. Sama dengan 8 per 100 ditambah 23 per 100 ditambah 20 kali 2, 40 per 100. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 100, sehingga tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 8 ditambah 23 ditambah 40 sama dengan 71 per penyebutnya 100. Nah, teman-teman, 71 per 100 sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena 71 merupakan bilangan prima. Jadi hasilnya 71 per 100. Oke teman-teman, sekian dulu materi kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita sampaikan di next video. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. See you!